Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik saat warga di Majene, Sulawesi Barat mengungsi ke dataran tinggi. Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin hingga saat ini banjir masih menggenang. Sementara itu warga desa Supiturang mengungsi kedua lokasi pengungsian yakni pos Supiturang dan pos pantau Gunung Saur. Indonesia merupakan negeri rawan bencana. BNPB telah mencatat sekitar 372 kejadian dan 1.769.309 korban jiwa sejak tahun 2021. Bukan suatu hal yang baru. Indonesia berada pada jalur cincin api Pasifik dengan 139 gunung api. Terletak pada jalur api aktif kedua di dunia, serta kondisi geologi yang cukup bergejolak. Bencana alam cukup mengakibatkan banyak dampak besar bagi manusia. Menurut Harold S. Koplewicz MD dan Marilyn Cloitre PhD dari New York University, bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling umum yang mengalami peristiwa traumatis pasca bencana. Sampai saat ini, rata-rata prosesi trauma healing pada anak dilakukan secara manual antara anak dan psikolog. Faktanya, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT merupakan salah satu metode trauma healing. Berlangsung 8-12 pertemuan dan sekitar 1 jam tiap sesinya. Lamanya proses serta banyaknya anak akan membutuhkan banyak psikolog. Hal itu tentu mengakibatkan ketidakefisienan waktu dan juga tenaga. Mengatasi salah satu dampak dari 6 keprihatinan bangsa, Indonesia dirasa perlu untuk menghadirkan suatu solusi. Salah satu yang perlu diatasi adalah bencana alam. Muncul sebuah gagasan dari kami yang bernama Happy Lunch VR, metode trauma healing berbasis virtual reality untuk mengurangi trauma bencana pada anak. Happy Lunch VR menyediakan konten yang terlihat realistis hingga anak-anak nantinya bisa seolah-olah merasakan langsung berada di dalam dunia yang kreatif. Nantinya, anak-anak hanya tinggal mengenakan peralatan VR yang telah disediakan. Kemudian, anak-anak akan menjalani prosesi trauma healing menggunakan metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, tepatnya play therapy. Ada beragam permainan yang telah disediakan oleh Happy Lunch VR yang terdapat pada standar play therapy internasional. Jadi, proses pengembangan dan kesuksesan solusi tentunya membutuhkan beberapa perangkat keras maupun perangkat lunak serta dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari dukungan pemerintah yang mendanai segala peralatan, VR developer, dan Kementerian Kesehatan yang merekomendasikan psikolog anak untuk membantu dalam pengembangan konten VR. Peralatan yang diperlukan diantaranya adalah VR itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tools-tools pengembangan konten VR oleh VR developer. Setiap konten yang akan dibuat akan didasarkan atas pertimbangan dari psikolog dan VR engineer. Sehingga konten atau hasil visual yang akan ditampilkan sejalan dengan misi penyembuhan sekaligus anak-anak dapat merasakan seolah mereka sedang bermain. Pihak yang juga terlibat dan tidak kalah pentingnya adalah relawan, yang nantinya akan memandu pada saat proses trauma healing ini dilakukan. Kami berharap bahwa gagasan kami ini nantinya bisa dicapai dan digunakan untuk anak-anak di Indonesia, khususnya korban bencana alam, sehingga dapat meminimalisir rasa trauma yang berkepanjangan.